Amin. Pak Saiful yang naik. Ini terakhir. Oke. Sudah Pak, kita tahu ini terakhir. Saudara-saudara, kami berdua adalah hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan yang diutus dan dipercayakan untuk menjadi pelayan kebenaran. Satu motivasi kami, supaya Anda diselamatkan dan teguh dalam iman. Jangan pernah melepaskan iman. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun taruhannya, apapun tantangannya, apapun bujuk rayunya, dengar saya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kenapa? Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Penutupan khotbah saya serahkan kepada sohib saya. Tapi jangan khotbah ulang, Pak. Haleluya. Saya dirayu oleh seorang jenderal kalau mengaku salah. Saya tidak pernah bersalah. Dan saya nggak mau mengaku salah, hanya memberitakan kebenaran. Apa salah saya? Saya tidak mengaku. Jaksa bilang Bapak tidak minta maaf. Saya tidak akan minta maaf sampai mati. Bahwa Injil harus diberitakan kepada segala bangsa, segala manusia, segala zaman. Indonesia harus terima Yesus. Hanya itulah cara bangsa ini dipulihkan. Hanya dengan meminta menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bangsa ini akan hidup toleransi dan damai. Ya, tidak akan. Saya tidak akan minta maaf dengan siapapun dalam memberitakan firman. Karena Injil ini adalah kekuatan Allah. Amin. Itu sebabnya, saudara-saudara, ya saya dihukum 4 tahun. Saya diminta maaf? Tidak. Kalau saya minta maaf waktu itu, ataupun saya mengucapkan syahadat, ada seorang jenderal datang ke saya, syahadat, pulang. Enggak, saya tidak akan kembali menjadi orang Islam lagi. Saya tidak akan pakai sarung lagi. Saya sudah pakai celana, saya pakai jas. Enggak mungkin saya pakai sarung khutbah. Kalau sarungnya melorot gimana? Saya tidak akan mundur daripada memberitakan Injil ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara. Saya turun. Bagian akhirnya saya ingin menantang saudara. Siapa yang betul-betul ingin buka hati hari ini untuk menerima secara pribadi? Karena Anda mesti tahu, di sorga tidak ada Kristen keturunan, tidak ada Kristen KTP. Karena bapaknya punya Kristen, maka dia Kristen. Tidak ada. Karena tidak ada sepeda gandengan ke sorga. Semua orang harus berurusan dengan Sang Pencipta, Sang Juru Selamat. Karena semua kita statusnya anak. Kalau kita terima Yesus, kita punya status anak. Biarpun bapak kita juga terima Yesus, dia statusnya anak Allah. Tapi di sorga kita bicara semua anak Tuhan, anak Allah. Karena Allah lah yang akan melahirkan kita kembali menjadi manusia baru di dalam Yesus. Amin. Jadi kita tidak panggil Tuhan semesta alam itu dengan sebutan opung, opa. Karena bapak kita anaknya, kita cucunya. Enggak ada. Semua kita adalah anak. Bisa paham maksudnya? Ya. Kenapa? Kita punya rumah di sorga. Walaupun ada juga yang bilang begini, enak aja. Emang sorga itu milik nenek moyang kamu? Ada yang bilang begitu. Sudah ada di YouTube itu saya bicara. Saya bilang, wih, sorga bukan nenek moyang saya punya, tapi bapakku punya. Halo? Sorga itu bapakku punya. Kalau siapa yang mau pulang nanti sama-sama saya di sorga hari ini.
apapun bujuk rayunya, dengar saya, sekali Yesus tetap Yesus. Kenapa? Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.